Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana bencana longsor ini mengakibatkan korban jiwa, ada 16 orang meninggal dunia, 7 orang masih dinyatakan hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kita langsung berbincang dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, Dr. Anugrah. Selamat siang, Dr. Anugrah. Selamat siang, Pak. Mas atau Pak ya? Dokter, hingga saat ini yang Anda dapatkan informasi berapa jumlah korban luka yang saat ini ditangani di Puskesmas Petung Kriono? Di Puskesmas sekarang korban luka 10 orang, Pak, sementara. Bagaimana penanganannya, Pak? Penanganannya kita tangani sesuai SOP gawat darurat dan bencana ya ini ya. Untuk yang ringan-ringan ini kita ada 6 orang. Jadi kita tangani dirawat di sini. Untuk yang 4 orang nanti rencana kita rujuk ke Puskesmas RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Karena kemungkinan ada trauma taurak sama trauma abdomen. Trauma dalam intinya gitu. Artinya ada 6 dari 10 yang saat ini ditangani di Puskesmas Petung Kriono, ada 6 warga yang mengalami luka ringan. Luka ringan, ini bisa dirawat di sini. 4 lainnya mengalami luka berat sehingga harus dirujuk ke puskesmas lain. Ke rumah sakit umum RSUD. Oke. Lalu bagaimana kondisi para korban luka saat ini dari informasi yang Anda dapatkan atau yang Anda tangani saat ini? Untuk informasi korban luka sementara masih stabil, masih aman. Sadar semua posisinya saat Anda vital juga masih aman. Tapi untuk tindak lanjutnya yang 4 orang memang harus kita rujuk karena untuk tindak lanjut lebih jauh nanti. Oke. Lalu bagaimana dengan korban meninggal? Apakah juga ada yang dibawa ke Puskesmas Petung Kriono? Untuk korban meninggal tadi kita ada 16 orang, tapi karena 16 orang ini ternyata kebanyakan orang sini, jadi untuk keluarganya berkenalnya langsung kuburkan, Pak. Jadi langsung minta pulang segera. Jadi tadi sebentar saja untuk transit di puskesmas, kemudian mereka minta untuk segera dikuburkan atau disemayamkan. Untuk orang hilang, yang orang dari luar Petung Kriono, untuk orang hilang ada sekitar 9 orang, itu belum tahu nanti kita. Rencana sudah kita siapkan kantong jenazah juga nanti misalnya ada apa-apa. Itu. Oke. Kemudian apa terkait dengan obat-obatan dan juga jumlah tenaga kesehatan di sana, apakah memadai? Karena memang ada 10 warga luka yang langsung datang ataupun diantarkan ke puskesmas. Apakah terkait dengan obat-obatan dan juga tenaga kesehatan di sana memadai, Pak? Oke, siap. Alhamdulillah ini untuk teman-teman dari BPBD, dari Dinas Kesehatan, dari Provinsi, dari Kabupaten, ketep semua dari farmasi juga. Kita sudah langsung untuk logistik sama obat-obatan, sama tenda juga kita sudah segera dipenuhi. Jadi alhamdulillah aman. Artinya masih belum diperlukan bantuan terkait dengan obat-obatan ataupun suplai obat-obatan? Ini kita udah koordinasi, ini dari bawah sudah mau didatangkan, Pak. Jadi udah sementara tidak ada masalah. Ini nanti kita tunggu. Saat ini ya kita kekurangan, tapi ya tidak terlalu banyak sih untuk jaga-jaga saja ya. Oke. Kalau tadi ada 16 orang meninggal, warga sekitar dan langsung diantarkan ke rumah duka masing-masing begitu. Bagaimana dengan 10 warga luka ini? Apakah sudah diketahui ataupun memang warga sekitar? Karena tadi disebutkan juga bahwa memang ada warga yang kumpul-kumpul begitu di sebuah warung di situ. Apakah memang pengunjung warung tersebut atau memang warga setempat? Enggak, untuk infonya untuk orang yang hilang 10 orang ini ternyata ada sebagian orang yang dari Petung Kriono karena perjalanan terus berteduh. Kemudian yang separohnya lagi kemungkinan pendatang memang acara di situ, kemungkinan rapat atau kumpul-kumpul. Kebetulan itu kok tadi saya dapat info kok kafenya hilang semua, tertelan itu, Pak, tanah. Berarti artinya dari 10 warga luka yang saat ini ditangani di Puskesmas Petung Kriono ini tidak seluruhnya warga sekitar ya? Ada juga pendatang? Enggak, kalau yang di 10 orang di Puskesmas ini orang Petung semua, Pak. Yang orang hilang yang sebagian dari luar. Oke.
Kemudian bagaimana, apakah ada pihak keluarga yang datang ke Puskesmas untuk melihat kondisi keluarganya yang saat ini tengah dirawat di Puskesmas Petung Kriono? Sudah, ini sudah semua sebagian besar keluarga ada semua. Mhm. Juga terkait dengan 4 warga yang akan, ataupun 4 korban yang akan dirujuk ke rumah sakit RSUD begitu, apakah juga sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga, dokter? Sudah, sudah. Bagaimana kemudian prosesnya nanti memberangkatkan 4 korban yang dirujuk ke RSUD? Untuk prosesnya, tadi kan memang tidak bisa dilalui selama ambulan ya. Kemudian tadi kita buka, alhamdulillah kita punya ambulan yang 4x4 ya. Jadi kita nanti transit pakai itu dulu, nanti dioper ke ambulan desa. Jadi kita rujuknya nanti pakainya ambulan desa. Tapi untuk melalui jalurnya ke ambulan desanya itu kita harus rolling itu Pak, harus dipakai ambulan kita dulu. Jadi numpang dulu untuk melewati jalurnya karena memang ekstrim, sama longsornya belum sebagian masih ada. Jadi susah. Oke, kendalanya berarti apa Pak? Di jumlah ambulans yang dimiliki oleh Puskesmas saat ini, atau memang akses jalannya, atau seperti apa? Akses jalannya Pak, akses jalannya nggak bisa dilalui sama mobil biasa, nggak bisa. Mhm. Berarti akses jalan dari Puskesmas Petung Kriono menuju ke RSUD nanti masih terkendala oleh longsor? Enggak, untuk yang longsor ini untuk yang dusun Sandi Pak, sebelah puskesmas. Jadi dusun sebelah ada longsor di situ, jadi nggak bisa dilalui dengan roda 4. Harus dengan motor, kalau enggak ya pakai yang ambulan 4x4. Nanti ambulan desa menunggu di desa seberang yang aman untuk dilalui jalannya. Jadi nanti kita over. Oke, 4 warga ataupun korban yang harus dirujuk ke RSUD ini, hal apa yang harus secepatnya ditangani nantinya di RSUD dari pemeriksaan yang sementara yang telah dilakukan di Puskesmas? Untuk hal yang harus dilalui, karena kita kan tidak ada ronsen, tidak ada penulisan penunjangnya ya Mas. Jadi setelah saya periksa tadi, untuk menangani nanti kemungkinan trauma torak, trauma perut, sama patah tulang. Jadi nanti kita kan tidak tahu di dalam. Jadi segera untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Jadi kemungkinan nanti bisa menyebabkan gagal nafas sama perdarahan dalam. Jadi makanya kita segera kita rujuk karena tidak mau menunggu waktu lagi. Itu aja, segera. Kapan akan diberangkatkan 4 korban ini ke RSUD? Ini udah OTW, ini udah 2 orang, kurang 2 lagi. Oke, berarti masih ada 2 korban yang akan diberangkatkan RSUD dan saat ini masih menunggu ambulans, begitu? Ya, ambulan untuk oper. Oke. Kemudian bagaimana dengan penanganan dari 6 warga luka? Tadi disebutkan bahwa memang keluarga juga sudah datang, begitu. Terkait dengan makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan korban luka yang saat ini di Puskesmas, seperti apa? Untuk 6 orang keluarga ya, yang tadi dirawat di sini, alhamdulillah untuk obat-obatan, infus sama makanan terpenuhi, jadi tidak ada masalah. Jadi sementara masih aman Pak, yang 6 orang. Jadi keluarga juga mendampingi semua, jadi tidak ada masalah. Dan mau sementara di sini dulu tidak masalah. Gitu. Berarti dari segi logistik begitu bagi warga ataupun korban yang saat ini berada di Puskesmas, ditangani di Puskesmas Petung Kriono, masih bisa diatasi begitu ya? Iya. Ini tapi kemungkinan ini Pak, masalah besarnya ini ternyata airnya kita putus. Jadi masih kita coba perbaiki untuk mata airnya kita putus. Jadi sementara ini airnya minus, ini masih mati. Sementara belum bisa kita itu dulu yang penting, yang pokok air dulu, itu harus kebutuhan pokok kita. Air bersih atau air minum Pak yang saat ini terkendala? Air bersih. Apa antisipasinya yang dilakukan sementara? Karena memang air sangat penting begitu untuk penanganan korban. Ini kita masih ada cadangan, tapi kita tidak tahu sampai berapa lama. Ini untuk warga juga masih kita upayakan untuk disambung lagi. Untuk saluran airnya kan terputus karena terkena longsor. Kemudian
saat ini yang diinformasikan masih ada warga yang hilang begitu. Berarti artinya ada potensi pasien yang kembali akan diberangkatkan ke Puskesmas Petung Kriono Iya. begitu. Antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak Puskesmas untuk paling tidak begitu mempersiapkan apabila memang ada pasien baru yang datang nantinya korban longsor? Ini kita udah koordinasi sama Dinas Kesehatan, kemudian sama BNPB, sama BPBD, sama Infar ya Pak ya. Jadi sudah saya persiapkan untuk kondisinya nanti untuk rujuk sama kantong jenazah sudah kita persiapkan semua. Jadi akses jalan sama alat-alatnya sudah kita persiapkan semua. Alhamdulillah ini nanti sore kemungkinan bentar lagi ini tim udah datang semua nih nanti dari dinas dari Kabupaten Pekalongan, teman-teman. Baik, penanganan terhadap korban terus dilakukan di Puskesmas Petung Kriono, di mana saat ini informasi yang disampaikan ada 10 korban luka yang ditangani, 6 diantaranya masih ditangani di Puskesmas, dan ada juga 4 yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan. Terima kasih dokter atas informasinya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.